Pada tahun 5000 sebelum Masehi, ada 10 Eternals berkekuatan super, yaitu Ajak, Cersei, Ikaris, Kingo, Sprite, Pastos, Makari, Druid, Gilgamesh, dan Tina. Mereka dikirim oleh Celestial Arishem ke bumi dengan pesawat luar angkasa mereka untuk memusnahkan Deviant yang menyerang para manusia. Deviant yang terakhir telah terbunuh pada tahun 1521 Masehi. Selama 500 tahun berikutnya, mereka kebanyakan hidup terpisah. Mereka hanya menunggu Arishem memberitahu mereka kapan mereka bisa pergi dari bumi. Cersei dan Sprite tinggal bersama di London setelah pasangan Cersei yaitu Ikaris meninggalkannya berabad-abad yang lalu. Dan sekarang, Cersei menjalin hubungan dengan manusia bernama Dane yang bekerja di Museum Sejarah Alam. Saat mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka bertiga diserang oleh Deviant. Tiba-tiba, Ikaris datang dan mengusir makhluk itu. Khawatir para Deviant telah kembali lagi, ketiga Eternals itu melakukan perjalanan ke South Dakota untuk bertemu kembali dengan pemimpin mereka yaitu Ajak. Namun sayang, mereka menemukannya dalam keadaan Ajak sudah meninggal. Cersei secara anumerta dipilih oleh Ajak sebagai penggantinya dan memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Arishem dan mendapati bahwa misi para Eternal sebenarnya bukanlah untuk melawan para Deviant, melainkan untuk mempersiapkan bumi menghadapi keadaan darurat atau kemunculan Celestial yang baru. Arishem menjelaskan bahwa selama berjuta-juta tahun, dia telah menanam benih Celestial di dalam berbagai planet, di mana energi yang dihasilkan dari populasi yang besar diperlukan untuk melahirkan Celestial tersebut. Para Deviant dikirim ke planet-planet tersebut untuk memastikan keberlangsungan perkembangan kehidupan cerdas dengan menghancurkan predator puncak di setiap planet tersebut. Namun, ketika para Deviant berevolusi dan mulai memburu penduduk asli planet-planet tersebut, Arishem menciptakan para Eternals untuk menjaga keseimbangan planet itu dengan memburu para Deviant secara bergantian. Nah, akibat peristiwa pembalikan blip, populasi bumi telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk memungkinkan kelahiran Celestial Tiamut. Dengan harapan untuk menunda kemunculan itu, kelompok ini berkumpul kembali dengan para Eternals lainnya. Mereka berkumpul di kediaman Druid. Namun sayangnya, mereka diserang oleh para Deviant. Mereka berhasil membunuh semuanya kecuali Crow, yang bahkan sempat membunuh Gilgamesh sebelum ia melarikan diri. Pastos kemudian mengusulkan ide Unimind, yang merupakan hubungan mental antara semua Eternals, di mana Unimind akan memberikan Druid kekuatan yang cukup untuk menidurkan Tiamut dengan kekuatan kontrol pikirannya. Namun di saat penting ini, Ikaris mengungkapkan bahwa Ajak telah memberitahu Ikaris 6 hari sebelumnya agar mereka mencoba untuk menghentikan kemunculan. Namun saat itu, Ikaris menggiring Ajak kepada para Deviant karena Ikaris tidak ingin para Eternals mengkhianati Arishem. Lalu dia pun mendorong Ajak dan membiarkan Deviant membunuhnya. Sprite memilih untuk bergabung dengan Ikaris karena cintanya yang tak berbalas. Sementara Kingo memutuskan untuk pergi karena dia tidak ingin menghentikan kelahiran Tiamut atau melawan rekan-rekan satu timnya. Makari berhasil menemukan lokasi kemunculan itu, yaitu sebuah gunung berapi aktif di Samudra Hindia, tempat di mana Ikaris dan Sprite berusaha menghentikan peristiwa tersebut. Druid berhasil melumpuhkan Sprite, dan Pastos menahan Ikaris. Crow tiba-tiba muncul dan akhirnya dibunuh oleh Tina. Sayangnya, Druid tidak mampu menidurkan Tiamut, sehingga Cersei mencoba mengubahnya menjadi batu. Namun, Ikaris berhasil membebaskan diri dari ikatannya dan berusaha untuk membunuh Cersei. Namun cintanya pada Cersei membuatnya ragu. Akhirnya, Ikaris dan Sprite bergabung dalam Unimind bersama yang lainnya. Hal itulah yang akan memberikan Cersei kekuatan untuk mengubah Tiamut menjadi batu. Setelah Cersei berhasil, Ikaris merasa sangat bersalah. Ia memutuskan untuk pergi ke matahari, dan atas permintaan Sprite, Cersei menggunakan energi yang tersisa dari Unimind untuk mengubahnya menjadi manusia dan mengakhiri kondisi permanennya sebagai anak kecil. Tina, Druid, dan Makari memilih pergi bersama Domo untuk mencari Eternals di planet lain dan memberi peringatan tentang kemunculan itu. Sementara Cersei, Pastos, dan Kingo memutuskan untuk tetap tinggal di bumi. Dan akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Cersei. Namun saat mereka bersama Pastos dan Kingo, mereka tiba-tiba diseret keluar angkasa oleh Arishem. Arishem tidak senang dengan pengkhianatan mereka dan mengatakan bahwa dia akan memutuskan nasib umat manusia berdasarkan ingatan para Eternals. Jika ingatan tersebut menunjukkan bahwa manusia layak untuk hidup, dia akan memaafkan mereka, dan ketiganya kemudian dibawa ke sebuah singularitas. Dalam adegan kredit, Tina, Makari, dan Druid bertemu dengan Eros, yaitu saudaranya Thanos, di mana ia juga merupakan seorang Eternals, dan juga asistennya bernama Pip the Troll, yang menawarkan bantuan untuk mencari di mana teman Eternal mereka. Dan dalam adegan setelah kredit, Dane membuka sebuah kotak yang berisi Ebony Blade atau pedang ebony, dan seseorang yang tidak terlihat berbisik mempertanyakan sesuatu kepadanya.
Sure you're ready for that, Mr. Whitman?